أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sahabat muslim, semoga kita dirahmati dan ditetapkan akidah yang lurus di dalam hati kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih hangat pembicaraan tentang sambutan Imam Masjid Istiqlal terhadap kehadiran Paus Fransiskus di Indonesia, terkhusus di Masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu, sahabat muslim. Para konten kreator di media sosial, terutama di YouTube, banyak yang menuliskan sebuah pertanyaan menyinggung tentang akidah dari seorang imam besar tersebut. Dan pada saat ini, sahabat muslim, tentunya kita juga akan membahas sejauh mana umat Islam boleh bertoleransi dengan agama atau orang-orang non-muslim. Dan seperti apa akidah dari seseorang yang telah melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh agama dalam bertoleransi. Apakah tergadai akidahnya atau seperti apa? Ini nanti yang akan kita coba bahas, sahabat muslim. Tentunya dalam bertoleransi, dalam Islam kita dibolehkan, dipersilakan. Apalagi terkait tentang masalah sosial, kegiatan bermuamalah dengan sesama manusia. Ya. Namun di dalam Islam juga memberikan batasan yang tegas terhadap hal-hal yang berbau atau yang berkaitan dengan akidah atau agama. Ini yang seharusnya umat Islam tahu, supaya nanti jangan sampai toleransi yang dilakukannya dapat menggadaikan pula akidah yang dimilikinya, satu-satunya yang sangat berharga dan akan dibawanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim, untuk itu kita lihat dulu video terkait dengan pernyataan Imam Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu. Diwacanakan supaya toleransi itu dibuktikan. Inilah yang dilakukan Istiqlal, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, dan kami menghimbau pada rekan-rekan semua, mari kita bekerja dengan hati nurani, karena hati nurani berbicara bisa diterima semua pihak. Saya motonya, humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu, gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu pertanyaan besarnya adalah, apakah dengan pernyataan dari Imam Masjid Istiqlal tadi yang menyatakan bahwa apapun suku, agama, ras, kita adalah sama, yang disampaikan oleh Imam Masjid Istiqlal tadi itu dapat menggadaikan akidahnya? Kemudian apakah perlakuan penyambutan terhadap Paus Fransiskus yang dilakukan Imam Masjid Istiqlal dengan sambutan yang luar biasa, melakukan kolaborasi, ada yang menyambutnya dengan marawis, ya, kolaborasi antara umat Islam dengan Nasrani. Kemudian juga tadi kita lihat adanya pembacaan ayat suci Al-Quran di depan Paus Fransiskus, di depan Imam Masjid Istiqlal dan lainnya. Kemudian juga diiringi dengan pembacaan Bible atau ayat-ayat di dalam Bible oleh pendeta, juga di hadapan Imam Masjid Istiqlal dan Paus Fransiskus, tentunya sebagian umat Islam yang hadir di sana. Apakah ini dapat menjadikan seorang imam Masjid Istiqlal
tergadai akidahnya. Mari kita lihat penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah berikut ini terkait dengan toleransi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hanya di negara kita saja sekarang yang ada azan sama lagu haleluya disamain tuh. Enggak ada negara lain. Boleh, nggak apa-apa, toleransi. Subhanallah. Trompet dibuat dari Al-Quran, nggak apa-apa, nggak masalah. Minta maaf ya, ya sudah maafin, selesai. Quran dirobek-robek, jadikan trompet, gimana caranya? Diam. Tapi seperti itulah, terlalu berlebihan dalam toleransi, gitu kan? Terlalu berlebihan. Ada yang boleh teman-teman sekalian, seperti orang tua kafir kita berbakti, kemudian kerabat yang non muslim kita silaturahim, itu boleh. Hal-hal yang boleh, menjenguk orang sakit, membantu orang susah, itu boleh. Tetangga, partner bisnis, sahabat, boleh dengan orang kafir. Umar bin Khattab masih menjalin hubungan baik dengan adik kandungnya yang masih dalam keadaan kafir. Bahkan waktu beliau punya baju dari sutra diberikan hadiah, ya, harta rampasan perang, beliau hadiahkan kepada adiknya masih dalam keadaan kafir di Mekah. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Itu toleransi. Tapi kalau berhubungan dengan masalah akidah, nggak boleh nih. Nggak boleh ucapin selamat Natal. Selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Dari mana ini? Gitu. Anehnya banyak orang juga yang mengatasnamakan kiai lah, ustadz lah, segalanya juga mengatakan tidak apa-apa. Ini saya tidak tahu bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat. Terlalu berani mengatakan selamat Allah punya anak, dan Allah mengatakan takadu samawati wal ardu yatafattarna min fawqihim, ya, wa tanshaqqul ard. Maaf, ayat ini saya lupa ya. Tapi yang jelas hampir saja langit itu akan runtuh, bumi ini akan hancur, gitu kan. Anda'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah itu punya anak. Bagaimana caranya kita mengatakan Allah itu punya anak? Enggak mungkin kita mengucapkan selamat untuk itu. Enggak boleh toleransi dalam masalah seperti ini. Sahabat muslim, secara pribadi saya juga setuju dengan kritikan dari yang menyatakan tentang tindakan Imam Masjid Istiqlal yang berlebihan dalam menyambut Paus Fransiskus ketika datang di Masjid Istiqlal tersebut. Saya setuju dengan kritikan ini, bahwa memang banyak kejanggalan-kejanggalan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh imam tersebut. Namun meskipun begitu, apakah kita dapat menyatakan imam tersebut sebagai orang munafik? Atau bolehkah kita menyatakan bahwa imam tersebut keluar dari agama Islam atau murtad? Untuk itu mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yazid berikut ini. Orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar? Enggak boleh. Memvonis orang dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, enggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan pada orang yang menyembah kubur Badawi, enggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, enggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi enggak mengatakan dia kafir, Nabi enggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah pada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, nggak boleh. Jadi jelas sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid tadi, bahwa tidak semudah itu dan segampang itu kita memvonis seseorang dengan sebutan munafik, musyrik, kafir dan sebagainya, sehingga didatangkan hujah kepada orang tersebut. Demikian pula sahabat muslim, tidak boleh juga kita mengatakan hal yang saya sampaikan tadi kepada Imam Masjid Istiqlal. Kendati pun secara kasat mata kita melihat apa yang dilakukan oleh beliau, banyak kejanggalan-kejanggalan dan tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang kita pahami selama ini. Tetapi tetap saja kita tidak boleh memvonis beliau. Sahabat muslim, mudah-mudahan video ini dapat memberikan pencerahan bagi kita. Saya sebagai konten kreator tentunya juga mohon maaf bila ada kesalahan dan
kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.